Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 235. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 235. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, saat itu terdengar sebuah pekikan dari anak buah Pak Michael. Rupanya ketika itu anak buah Pak Michael melihat beberapa hal yang tidak beres pada komputer yang tersambung ke server dan ternyata itu adalah laptop milik Ibu Magdalena. Staf bernama Siska tersebut melihat adanya catatan transaksi yang dilakukan Bu Magdalena ke sebuah rekening seseorang yang nilainya sangat fantastis. Namun ternyata setelah ditelusuri ternyata tidak ada nilai transaksi di perusahaan ini yang sebesar nilai tersebut. Bu Siska dan timnya akhirnya memprediksi jika itu adalah korupsi yang dilakukan Ibu Magdalena. Dan pasti korupsi ini akan ditutupi dengan cara melakukan menaikkan harga pembelian perusahaan dan mengambil dari keuntungan tersebut atau menurunkan nilai jual dari produk hasil di perusahaan. Dan jam 10 pagi target Ibu Magdalena telah selesai. Beberapa temuan telah didapatkan dan itu sudah sangat cukup untuk menjatuhkan dan menjerat Ibu Magdalena. Kini Pak Michael dan timnya juga memeriksa beberapa nama yang direkomendasikan oleh Andi. Dan ternyata memang banyak penyimpangan di perusahaan tersebut. Pantas saja perusahaan itu terus mengalami penurunan. Sementara itu Andi yang siang ini jam 11 siang tengah berada di tempatnya bekerja. Kali ini atas perintah Pak Leo Andi melakukan pekerjaan di lantai 3 perusahaan ini. Pekerjaan ini dilakukan Andi dengan salah seorang cleaning service yang bernama Gunawan. Dan lantai 3 yang menjadi tujuan Andi adalah ruang bagian ekspor-impor dan secara kebetulan ruangan itu bersebelahan dengan ruang HRD. Andi kali ini telah berada di depan ruangan bagian ekspor-impor. Dan ketika Andi memasuki ruangan tersebut dengan Gunawan, tiba-tiba datang seorang pria yang menghampiri Andi dan Gunawan. Pria itu adalah Pak Bahrun. Pria berusia sekitar 30 tahun tersebut adalah seorang staf di bagian ekspor-impor. Mas, tolong kalian bersihkan ruang tengah ya, soalnya ini mau kita pergunakan untuk meletakkan beberapa sampel barang yang mau kita ekspor, kata Pak Bahrun kepada Andi. Baik Pak, segera kami kerjakan, kata Andi kemudian. Tak berapa lama kemudian Andi dan Gunawan telah bekerja merapikan tempat tersebut. Kedua orang cleaning service itu pun tampak bahu-membahu dalam melakukan tugasnya. Ketampanan Andi rupanya tidak dapat disembunyikan. Walaupun Andi berseragam cleaning service namun ketampanan Andi tidak bisa disembunyikan. Badan Andi juga tampak berisi dengan tinggi badan 174 cm. Badan Andi yang berisi tersebut tak lepas dari rutinitas olahraga bela diri yang diikutinya. Olahraga karate itu telah diikutinya dari semenjak kelas 1 SMA dan menjelang lulus kuliah Andi telah mendapatkan sertifikat untuk mengajar karate. Di ruangan ekspor-impor rupanya Andi diperhatikan oleh beberapa orang wanita. Mungkin karena mereka menganggap pekerjaan Andi rendah sehingga sebagian dari mereka tampak memendam rasa dan menghilangkan perasaan tersebut jauh-jauh dari hatinya. Namun rupanya ada beberapa wanita yang masih tetap terpesona dengan ketampanan Andi yang tidak dapat disembunyikan.
Namun kedatangan Andi di ruang ekspor-impor rupanya tidak disukai oleh beberapa orang pria yang bekerja di bagian tersebut. Hal itu karena salah seorang gadis yang menjadi incaran mereka ternyata terlihat mencari perhatian pada seorang cleaning service yang tak lain adalah Andi. Gunawan, rekan Andi sesama cleaning service, tampak hanya tersenyum ketika melihat Andi ternyata banyak menarik perhatian para gadis di bagian ekspor-impor ini. Wah, gak bener nih. Kayaknya ada yang gak beres deh nanti. Batin Gunawan di dalam hatinya. Kayaknya gak lama lagi akan timbul masalah dengan Andi nih. Batin Gunawan. Namun saat itu Gunawan memilih untuk diam dan Gunawan terus melakukan rutinitas pekerjaannya dengan Andi. Dan di saat Andi melakukan pekerjaannya bersama dengan Gunawan, tiba-tiba Andi dipanggil oleh seseorang. Seorang wanita berusia sekitar 24 tahun dengan postur tinggi sekitar 165 cm. Wanita yang tampak cantik dan langsing itu bernama Dewi yang merupakan seorang karyawati yang mengurusi masalah ekspor di perusahaan ini. Andi kemudian mendatangi staf bernama Dewi yang memanggilnya itu. "Iya Bu, ada apa?" kata Andi ketika telah berada di depan Dewi. "Ibu kita sepantaran tahu," kata Dewi kemudian. "Oh iya Mbak, maaf ya. Ada apa Mbak?" kata Andi kemudian. "Nama Mas siapa? Masa aku manggil Masnya cuma kamu atau Mas?" kata Dewi kemudian. "Saya Andi Mbak namanya." "Kalau Mbaknya namanya siapa?" tanya Andi kemudian. Gunawan yang secara tak sengaja ikut menguping pembicaraan itu pun tampak tersenyum dengan apa yang dilakukan Andi. "Wah, temanku itu hebat. Sudah ganteng, berani dan cerdas," batin Gunawan ketika melihat sikap Andi yang terlihat begitu santai di depan wanita yang mengaku bernama Dewi tersebut. "Mas Andi, ini aku minta tolong Mas Andi bantu saya merapikan dokumen Mas. Bantu aku memilah-milah dokumen yang aku butuhkan ya Mas," kata Dewi kepada Andi. "Oke, gak masalah, asal dikasih tahu saja sortirnya model seperti apa," kata Andi kemudian. Dewi kemudian memberitahukan kepada Andi jika saat ini dirinya ingin mengumpulkan dokumen ekspor yang dijadikan dalam beberapa folder sesuai nama perusahaan tujuan ekspor. Dokumen ini rupanya masih tercampur selama 5 tahun dan jumlahnya sangat banyak sehingga Dewi saat itu meminta pertolongan dari Andi. "Boleh kan Mas, aku minta bantuan Mas Andi. Mas yang satunya jika ada kesibukan yang lain silahkan bekerja Mas," kata Dewi kemudian. Saat itulah otak Andi cepat sekali bekerja. Andi saat ini berpikir jika saat ini dirinya harus mendekati Dewi supaya dirinya bisa mendapatkan banyak informasi yang memang saat ini sedang dia butuhkan. Andi kemudian berkata kepada rekan kerjanya yaitu Gunawan, "Mas Gun, ini saya bantu-bantu di sini dulu, tolong Mas Gun segera kembali ke Pak Leo saja. Saya khawatir di sana tenaga Mas lebih dibutuhkan," kata Andi kemudian. "Benar Mas. Mas Andi tidak apa-apa jika saya tinggalkan sendirian di sini," kata Gunawan kepada Andi. "Tenang Mas, tidak apa-apa. Lagian Mbak Dewi kan cantik. Jadi aman dan tidak akan ada apa-apa di tempat ini," kata Andi sambil tersenyum kepada Gunawan. Kata-kata candaan dari Andi itu ternyata membuat hati Dewi berdegup tak karuan. Apalagi mendengar kata-kata Andi yang menyebut kalau dirinya cantik. Saat itu Dewi terlihat tersenyum penuh arti kepada Dewi. Dan Gunawan pun segera berpamitan untuk kembali ke ruang cleaning service. Dan sambil berjalan Gunawan masih terus memikirkan kejadian yang tadi dialaminya dengan Andi. "Wah, menang banyak nih Andi. Nasib dia sedang bagus," batin Gunawan dan kemudian meneruskan langkahnya untuk menuju ke ruang sekretariat cleaning service. Sedangkan Andi yang masih bersama Dewi, kini Andi diajak masuk ke ruang tempat penyimpanan dokumen yang hendak disortir.
Dewi kemudian mengajari Andi pekerjaan yang harus dilakukan oleh Andi. Rupanya saat itu Dewi seperti kata pepatah cinta pada pandangan pertama dengan Andi. Saat itu Dewi begitu nyaman berada di sisi Andi sehingga Dewi terasa malas untuk meninggalkan Andi di dalam ruangan itu. Namun Dewi akhirnya harus meninggalkan Andi seorang diri di ruangan itu. Dewi sebenarnya ingin berlama-lama dengan Andi karena Dewi sangat bahagia ketika berada di samping Andi. Perasaan inilah yang rupanya tidak dimengerti oleh Dewi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dirinya bisa merasa nyaman dan bahagia ketika berada di samping pemuda yang baru dikenalnya itu? Dan setelah Dewi meninggalkan ruangan itu, kini Andi hanya seorang diri berada di ruang penyimpanan dokumen. Rupanya ini adalah kesempatan bagi Andi karena ini adalah ruang dokumen sehingga kemungkinan akan banyak dokumen yang ada di dalam ruangan ini. Dan Andi kemudian mengerjakan tugasnya secepat mungkin sehingga tak berapa lama kemudian, hanya kira-kira 1 jam, Andi telah berhasil menyelesaikan banyak pekerjaan. Dan kini secara sembunyi-sembunyi Andi kemudian memeriksa daftar dokumen yang terpampang di tempat tersebut. Andi kemudian melihat satu tulisan daftar ekspor per tahun dari 5 tahun lalu sampai saat ini. Dan karena dokumen itu hanya beberapa lembar, maka kini Andi segera memfoto menggunakan kamera handphonenya. Dokumen yang berisi sekitar 15 lembar itu pun kemudian Andi foto satu persatu menggunakan kamera ponselnya. Dan rupanya saat ini ada beberapa dokumen yang menarik perhatian Andi sehingga kali ini Andi memfoto sekitar 30 dokumen yang menurut Andi dokumen itu nantinya akan dapat dia pergunakan sebagai pembanding dari laporan keuangan yang tentu saja diterbitkan oleh bagian keuangan yang dipimpin oleh Ibu Magdalena. Dan setelah Andi selesai dengan kegiatan foto-memfoto dokumen, maka Andi kini kembali melanjutkan aktivitasnya dengan menyortir dokumen ekspor seperti yang diperintahkan oleh Dewi tadi. Hari ini sekitar jam setengah 12 pekerjaan Andi masih belum selesai juga, padahal jam 12 ini seperti halnya di perusahaan lain maka dirinya harus membantu merapikan dan membersihkan area tempat makan siang para karyawan di kantin perusahaan ini. Andi kemudian keluar dari ruangan tersebut dan meminta izin Kepda Dewi untuk melakukan pekerjaan rutin di siang ini di area makan siang para karyawan. Mas Andi, nanti jam 1-an kesini lagi ya Mas. Kalau bisa diusahakan selesai hari ini ya Mas menyortir dokumennya, kata Dewi kepada Andi. Iya Mbak, nanti saya datang lagi ke sini mungkin sekitar jam setengah 2 atau jam 2 ya Mbak, kata Andi kepada Dewi. Siang ini Andi kemudian bergegas ke arah kantin tempat makan siang para karyawan di perusahaan ini. Ternyata siang ini di area kantin beberapa orang petugas cleaning service telah berada di tempat tersebut. Bahkan Joko dan Ismail pun telah berada di tempat tersebut. Jam 12 kurang 10 menit ruang kantin tempat makan siang para karyawan telah rapi dan siap dipergunakan. Kini Andi dan beberapa orang temannya kemudian beristirahat tak jauh dari ruangan tersebut. Kali ini Andi bisa mengirim hasil jepretan foto dokumen tadi kepada Pak Michael. Pak Michael, ini hasil foto dokumen bagian ekspor impor. Tolong Bapak tindak lanjuti ya Pak. Dilihat juga apakah jumlah ini sesuai dengan laporan dari bagian keuangan apa tidak ya Pak, kata Andi dalam pesannya kepada Pak Michael. Dan beberapa saat kemudian Pak Michael membalas pesan Andi dengan kata siap Pak, akan kami laksanakan. Siang ini Gunawan yang berada di tempat itu pun tampak tersenyum-senyum kepada Andi. Wah mantap Mas Andi, menang banyak, kata Mulyana sambil tetap tersenyum kepada Andi. Wah menang banyak bagaimana nih, kata Andi kemudian. Dan sambil setengah tertawa Gunawan kemudian berkata di depan teman-temannya, jika hari ini Andi menang banyak karena tadi Andi bisa duduk berduaan dengan orang staf cantik di bagian ekspor impor.
Andi yang mendengar candaan polos dari temannya itu pun tampak tersenyum. Inilah dunia penuh kepolosan dari seorang pegawai rendahan yang sangat ditunggu Andi. Candaan ringan dan tawa dari para teman-teman kerjanya semakin menambah kebersamaan di antara para pegawai cleaning service. Mas Andi siang ini butuh bantuan ban saya tidak mas di tempat itu, kata Gunawan. Andi kemudian berkata jika menurutnya untuk merapikan dokumen-dokumen itu sepertinya bisa dilakukan dirinya seorang diri dan biarlah teman-temannya yang lain bekerja dengan pekerjaan masing-masing. Joko dan Ismail yang kebetulan mendengarkan apa yang dibicarakan antara Andi dan Gunawan kemudian berkata, "Iya mas, biar Mas Andi bekerja sendiri saja. Mas Gunawan jika mau bantu saya bekerja silahkan. Saya siang ini mau merapikan ruang rapat di lantai 3 soalnya siang ini jam 3 ruang itu mau dipakai untuk meeting. Saya sudah dengan Mas Joko tapi jika Mas Gunawan bersedia membantu kami mungkin akan cepat selesai mas," kata Ismail kemudian. "Iya boleh mas, tidak apa-apa daripada saya belum dapat pekerjaan siang ini," kata Gunawan kemudian. Andi siang ini tampak tersenyum karena dia merasa hari ini mendapatkan banyak informasi yang telah didapatkan. Berkas-berkas tadi yang sempat difoto itu adalah sebuah bukti otentik yang bisa saja akan membuat Ibu Magdalena terjebak dengan permainannya sendiri. Andi dan teman-temannya sesama cleaning service tampak berbincang-bincang di samping di sebuah aula yang biasa disebut kantin oleh para karyawan perusahaan itu. Aula itu memang dipergunakan untuk makan siang bagi segenap karyawan di perusahaan ini. Dan tanpa terasa kini Andi harus kembali ke ruang bagian ekspor-impor di mana dirinya harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Dewi. Jam telah menunjukkan hampir pukul 2 siang ketika Andi sampai di ruang penyimpanan dokumen. Dewi tampak tersenyum ketika melihat kedatangan Andi. Demikian juga dengan beberapa wanita yang lainnya yang ada di bagian tersebut. Rupanya kedatangan Andi sudah dinantikan oleh beberapa orang. Dan setelah melihat kedatangan Andi rata-rata para wanita itu tidak percaya jika Andi adalah cleaning service di perusahaan ini. Seorang teman kerja Dewi yang bernama Anita kemudian bertanya kepada Dewi, "Wik itu cleaning service beneran apa bohong sih Wik? Kok aku rasanya gak yakin deh Wik," kata Anita kemudian. Dewi kemudian berkata jika saat ini si cleaning service ganteng itu sedang disuruhnya untuk merapikan dokumen di ruang tempat penyimpanan dokumen. Anita kemudian berkata kepada Dewi, "Wik aku mau ketemu dia sebentar ya. Ada yang mau aku bicarakan sama dia," kata Anita kepada Dewi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 235. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.